Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut menyimak video kami ini, kami mohon bantu channel kami CCKNG2 Official dengan like, komen, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya, agar kami semangat untuk mengunggah video-video yang insya Allah bermanfaat. Amin. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma fakihna fidin wa alimna tawil. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4 perbedaan kurban wajib dan sunnah. Ada 4 perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Hukum asal berkurban adalah sunnah kifayah kolektif, artinya bila dalam satu keluarga sudah ada yang mengerjakan, sudah cukup menggugurkan tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Bila tidak ada satupun dari mereka yang melaksanakan, maka semua yang mampu dari mereka terkena imbas hukum makruh. Kurban bisa berubah menjadi wajib bila terdapat nazar. Misalnya ada orang bernazar kalau lulus sekolah atau dikaruniai anak, ia akan berkurban dengan seekor sapi. Saat cita-cita yang diharapkan tercapai, maka wajib baginya untuk mengeluarkan hewan kurban yang ia nazarkan. Dalam kondisi demikian, hukum berkurban baginya adalah wajib. Secara umum kurban sunnah dan kurban wajib memiliki beberapa titik kesamaan. Misalnya dari segi waktu pelaksanaan. Keduanya dilaksanakan pada hari nahar dan hari-hari tasyrik 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bila dilakukan di luar waktu tersebut, maka tidak sah sebagai kurban. Tata cara menyembelih mulai dari syarat, rukun dan kesunahan juga tidak berbeda antara dua jenis kurban tersebut. Keduanya menjadi berbeda dalam 4 hal sebagai berikut. Pertama, hak mengonsumsi daging bagi mudahi pelaksana kurban. Dalam kurban sunnah, diperbolehkan bagi mudahi untuk memakannya, bahkan nazar sebagian kecil dagingnya dan memakan sendiri selebihnya. Adapun yang lebih utama adalah memakan beberapa suap saja untuk mengambil keberkahan dan menyedekahkan sisanya. Lihat, Syekh Hatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 6, Hal 135. Sedangkan kurban wajib, mudahi haram memakannya. Sedikit pun tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Keharaman memakan daging kurban wajib juga berlaku untuk segenap orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh mudahi, seperti anak, istri, dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar menegaskan, orang berkurban dan orang yang wajib ia nafkahi tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban yang dinazari, baik secara hakikat atau hukumnya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Tausi ala Ibni Qasim, Hal 531. Kedua, kadar yang wajib disedekahkan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, standar minimal yang wajib disedekahkan dalam kurban sunnah adalah kadar daging yang mencapai standar kelayakan pada umumnya. Misalnya 1 kantong plastik daging. Tidak mencukupi memberikan kadar yang remeh seperti 1 atau 2 suapan. Kadar daging paling minimal tersebut wajib diberikan kepada orang fakir miskin, meski hanya 1 orang. Selebihnya dari itu, mudahi diperkenankan untuk memakannya sendiri atau diberikan kepada orang kaya sebatas untuk dikonsumsi. Kadar minimal yang wajib disedekahkan tersebut wajib diberikan dalam kondisi mentah, tidak mencukupi dalam kondisi masak. Lihat, Syekh Hatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 6, Hal 135. Sedangkan kurban wajib, semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin tanpa terkecuali. Tidak diperkenankan bagi mudahi dan orang-orang yang wajib ia nafkahi untuk memakannya. Demikian pula tidak diperkenankan diberikan kepada orang kaya. Daging yang diberikan juga disyaratkan harus mentah. Lihat, Syekh Ibnu Qasim Al-Ubadi, Hasyiyah Ibni Qasim, Al-Tufah Al-Muhtaj, Juz 9, Hal 363. Ketiga, pihak yang berhak menerima. Seperti yang telah disinggung di atas, kurban wajib hanya berhak diterima fakir miskin, mudahi dan orang kaya tidak berhak menerimanya. Semuanya meliputi daging, kulit, tanduk dan sebagainya wajib disedekahkan kepada fakir miskin tanpa terkecuali. Bila ada bagian kurban yang distribusinya tidak tepat sasaran, maka wajib mengganti rugi untuk fakir miskin.
Dalam kitab Hasyiah Iyanah al-Talibin disebutkan, bila seseorang bernazar berkurban dengan hewan yang cacat atau masih kecil atau ia mengatakan, aku menjadikannya sebagai hewan kurban, maka wajib disembelih dan tidak mencukupi sebagai kurban. Meski waktu penyembelihannya khusus pada waktu kurban dan berlaku ketentuan kurban wajib dalam hal tasarruf pemanfaatan. Haram memakan dari kurban atau hadiu yang wajib disebabkan nazar. Ucapan Syekh Zainuddin. Dalam hal tasarruf, maka wajib mengalokasikan keseluruhannya untuk fakir, miskin seperti kurban wajib. Ucapan Syekh Zainuddin. Dan haram memakan, maksudnya haram memakan hewan kurban dan hadiu yang dinazari. Maka wajib bagi orang yang berkurban mensedekahkan semuanya, hingga tanduk dan kikilnya. Bila mudahi memakan satu bagian darinya, maka wajib mengganti rugi kepada orang fakir. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatta al-Bakri. Hasyiah Iyanah al-Talibin. Juz 2, hal 378. Sementara untuk kurban sunnah, boleh diberikan kepada orang kaya dan fakir miskin. Hanya saja, terdapat perbedaan hak orang kaya dan miskin atas daging kurban yang diterimanya. Kurban yang diterima fakir miskin bersifat tamlik, yaitu memberi hak kepemilikan secara penuh. Kurban yang ia terima boleh dijual, dihibahkan, disedekahkan, dimakan dan lain sebagainya. Sedangkan hak orang kaya atas daging kurban yang diterimanya hanya untuk tasarruf yang bersifat konsumtif. Orang kaya hanya boleh memakan dan memberikannya kepada orang lain hanya untuk dimakan, semisal disuguhkan kepada para tamu. Mereka tidak diperbolehkan menjual, menghibahkan, dan tasarruf sejenis yang memberikan kepemilikan utuh terhadap pihak yang diberi. Adapun pengertian orang kaya dalam bab ini adalah setiap orang yang haram menerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya atau keluarga yang wajib ia nafkahi. Sedangkan fakir miskin sebaliknya, yaitu orang yang aset harta atau usahanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri sendiri atau keluarga yang wajib dinafkahi. Lihat, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatta al-Bakri. Hasyiah Iyanah al-Talibin. Juz 2, hal 379. Keempat, niat. Kurban sunnah dan wajib diperbolehkan untuk disembelih sendiri oleh mudahi. Boleh pula diwakilkan kepada orang lain. Keduanya sama-sama disyaratkan niat. Niat bisa dilakukan saat menyembelih atau ketika memisahkan hewan yang ingin dibuat kurban dengan hewan lainnya. Niat berkurban boleh dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Adapun perbedaannya terkait dengan lafal niatnya. Contoh niat kurban sunnah yang diniati sendiri. Aku niat berkurban sunnah untuk diriku karena Allah. Contoh niat kurban sunnah yang dilakukan oleh wakilnya mudahi. Aku niat berkurban sunnah untuk Zaid orang yang memasrahkan kepadaku karena Allah. Contoh niat kurban wajib yang diniati sendiri oleh mudahi. Aku niat berkurban wajib untuk diriku karena Allah. Aku niat berkurban sunnah untuk Zaid orang yang memasrahkan kepadaku karena Allah. Perbedaan yang lain adalah dalam kasus kurban nazar yang telah ditentukan hewannya. Misalnya ada orang sambil menunjuk hewan tertentu yang dimilikinya berkata, aku bernazar berkurban dengan kambingku yang ini. Dalam kasus ini, kambing yang ia tunjuk sebagai kurban nazar sudah keluar dari miliknya. Oleh sebab itu tidak dibutuhkan niat berkurban dalam pelaksanaan kurban kambing tersebut. Jadi dalam kasus tertentu, terkadang kurban wajib tidak disyaratkan niat, sedangkan kurban sunnah disyaratkan niat secara mutlak. Lihat, Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Syarh al-Yaqut an-Nafis, Dar al-Minhaj, hal 827. Demikian 4 perbedaan kurban wajib dan sunnah. Semoga bermanfaat. Nafa'anallahu bi ulumihi amin. Wallahu a'lam. Mohon bantu saran, kritik positif untuk kami. Terima kasih. Syukron jazakallahu khairon kasiron wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CCKNG 2 Official. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, terima kasih kepada yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.